Selamat malam, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini tanggal 15 April tahun 2026, saya Hari Lee, Gembala Sidang. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mulai lagi sedikit mundur dengan Yohanes 12 ayat ke-13. Kita mulai dalam doa. Tuhan, kami mempersembahkan pendalaman Alkitab ini ke dalam tangan Kau, sehingga kami benar-benar mengerti dan menjadi pelaku yang aktif, dan saat kami menjadi pelaku yang aktif, kami diberdekakan. Menerima kebenaran firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal 12 ayat 13. Injil Yohanes pasal 12 ayat 13 saya bacakan untuk kita sekalian. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. Perkataan Hosana, save us now, yang lalu kita belajar ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ranting palem adalah simbol kemenangan di zaman itu, di zaman kuno itu. Nah, istilah Hosana paling terkenal digunakan dalam Mazmur 118 ayat 25 dan ayat 26, dan berarti save us now. Selamatkanlah kami sekarang. Istilah ini menjadi kiasan yang memuji Tuhan atas pembebasan dan diucapkan untuk mendukung seorang raja atau orang yang menang di dalam peperangan yang biasanya membawa jarahan. Perkataan save us now, ada now-nya, selamatkanlah kami sekarang, itu menunjukkan desperation-nya, kebutuhan yang mendesak untuk diselamatkan. Ya, jadi orang-orang yang merayakan kedatangan Yesus masuk ke kota Yerusalem itu dengan sengaja menerapkan gagasan perjanjian lama kepada Yesus itu sendiri. Mereka menyatakan dia sebagai yang dijanjikan juru selamat, dan mereka tambahkan di sana Raja Israel. Nah, Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagiannya dengan sengaja akan memenuhi aspek-aspek tertentu dari perjanjian lama untuk memenuhi nubuatan yang ada dengan menunggangi keledai. Bukan kuda. Yohanes 12 ayat 14 dan 15. Nah, Daniel 9 ayat 25 juga berbicara tentang kedatangan Mesias. Daniel 9 ayat 25 juga menyiratkan bahwa setelah suatu peristiwa tertentu akan ada waktu yang ditetapkan yang berakhir dengan kedatangan yang dijanjikan. Yang dijanjikan itu adalah Mesias. Nah, yang kemudian akan diputus seperti yang tertulis dalam Daniel 9 ayat yang ke-26. Dengan menggunakan konsep nubuat tentang hari dan tahun ini memprediksi 173.880 hari. Dimulai dengan dekret Artasasta untuk membangun kembali tembok Yerusalem pada tanggal 5 Maret tahun 444 sebelum Masehi. Ini adalah garis waktu yang diprediksi oleh Nabi Daniel berakhir pada tanggal 30 Maret tahun 33 Masehi. Hari Senin sebelum Paskah. Itu tertulis dalam Yohanes 12 ayat 1, Yohanes 12 ayat 12. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang masih salah memahami hakikat peran Yesus. Mereka yang berpaling setelah ia memberi makan ribuan orang, seperti yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 26, kecewa karena ia berbicara tentang masalah spiritual, bukan tentang masalah politik.
kemungkinan besar, sebagian besar orang-orang yang bersorak untuk Yesus di antara kerumunan ini juga mengharapkan ia datang sebagai raja penakluk. Apalagi ia baru saja membangkitkan orang yang sudah mati dan diam di kuburan selama 4 hari, Lazarus. Nah, mereka menginginkan ini, seorang raja datang sebagai penakluk untuk melawan penindas Romawi. Karena itu mereka sudah barang tentu berharap dia datang dengan segala kemegahannya dengan kuda. Tapi dia datang dengan keledai. Bukan sebagai raja, ia tunjukkan di sana, tapi sebagai seorang hamba. Mati untuk orang-orang yang akan ditebus. Ya. Dalam Yohanes 12 ayat 13, kita menyaksikan momen penting yang dikenal dengan masuknya Yesus ke Yerusalem dengan kemenangan. Ayat tersebut berbunyi, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ini kan jelas sekali Raja Israel. Dia masuk di arah sebuah perayaan kemenangan. Kalau kita mengerti di sini wujudnya yang mereka katakan, mereka masuk Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Sorakan kemenangan. Nah, kalau mereka mengerti tentang ini dan tidak salah mengerti, mereka mengerti bahwa salib itu adalah tanda kemenangan. Menang atas maut. Ini kan sudah disorakin. Hosana, selamatkanlah kami sekarang. Dia datang untuk menyelamatkan. Tapi bukan daripada pemerintahan Romawi, tapi daripada kutuk maut. Dosa yang membawa manusia kepada maut. Dia selamatkan dari hukum dosa tersebut. Ya, jadi sorak kemenangan itu pun tidak sia-sia, karena kemenangan itu ditunjukkan bukan dengan membawa jarahan, menang dengan membawa tawanan, tapi justru menang dapat membebaskan orang-orang yang diutus ke neraka tersebut berpindah ke surga. Inilah kemenangan yang sejati itu. Ya. Nah, mereka mengambil daun-daun palem ini, ibaratnya yang lalu saya katakan, ibaratnya orang menaikkan bendera nasional. Ya. Ayat ini syarat dengan makna politik, sejarah, dan nubuat. Sekali lagi, ayat ini syarat dengan makna politik, sejarah, dan nubuat. Untuk menafsirkannya sepenuhnya, kita harus melihat 3 tanda spesifik yang dilakukan oleh orang banyak. Apa itu 3 tanda spesifik? Yang pertama, simbol ranting palem. Yang kedua, seruan hosana. Dan yang ketiga, deklarasi mesianik. Saya mulai dengan yang pertama. Simbolisme ranting palem. Di Timur Tengah kuno pada waktu itu, ranting palem adalah simbol kemenangan, kejayaan, dan perdamaian. Hari ini orang mengibarkan bendera kemenangan ini. Nah, bagi bangsa Yahudi, Bapak Ibu Saudara sekalian, di bawah pendudukan Romawi pada saat itu, palem juga merupakan simbol pembebasan nasional. Palem telah digunakan seabad sebelumnya untuk merayakan kemenangan Makabe. Ya, dengan melambaikan palem, orang banyak tidak hanya menyambut seorang guru, mereka menyambut seorang pahlawan penakluk. Yesus baru membangkitkan orang mati, Lazarus. Sekarang sulit apa bagi dia untuk menaklukkan kerajaan Romawi? Tapi Yesus datang bukan untuk menaklukkan kerajaan duniawi ini. Kerajaanku bukan dari dunia, tapi dari surga, katanya. Kalau dari dunia, pasukan bala tentara aku sudah datang membebaskan aku dan mereka tidak akan menyerahkan aku kepada engkau. Itu perkataan Tuhan Yesus. Ya, tapi dia menaklukkan iblis yang merancangkan dosa ini. Nah, yang kedua, seruan hosana, save us now, selamatkanlah kami sekarang. Kata hosana sering digunakan saat ini sebagai seruan pujian. Tetapi akar kata Ibraninya Hoshiana. Hoshiana. Akar kata Ibrani daripada Hosana, Hoshiyana. Secara harfiah berarti save us now. Selamatkan kami sekarang. Itu adalah permohonan pertolongan yang sangat mendesak. Desperate banget.
dalam konteks ini, orang banyak kemungkinan meminta keselamatan fisik dari politik, dari kekaisaran Romawi. Ya, mereka mengakui Yesus secara pribadi yang memiliki otoritas untuk menyelamatkan mereka. Karena itu mereka menyerukan Hosana kepada Yesus. Ada tambahan kata tadi, Raja Israel, selamatkan kami. Engkau Raja Israel, selamatkan kami dari pemerintahan penjajahan Romawi. Ya, Yesus datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan iblis akan dosa. Sekarang yang ketiga, deklarasi mesianik. Yang pertama tadi simbol ranting palem, tanda kemenangan. Yang kedua, suruhan Hosana, selamatkan kami sekarang. Yang ketiga, deklarasi mesianik. Orang banyak mengutip Mazmur 118 ayat 25-26 yang merupakan Mazmur Hallel standar yang dinyanyikan selama Paskah. Namun mereka menambahkan gelar khusus Raja Israel. Itu dia. Penggenapan nubuat ini sebenarnya. Ini mengidentifikasi Yesus sebagai apa? Sebagai putra Daud yang telah lama dinantikan. Ironinya apa? Sementara orang banyak berseru meminta seorang raja yang akan duduk di atas tahta duniawi dan memimpin pasukan, Yesus memasuki Yerusalem untuk duduk di kayu salib dan mengalahkan dunia dan mengalahkan kematian. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana kita menginterpretasikannya ini. Pengakuan publik itu seperti apa? Ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan dalam Injil di mana Yesus mengizinkan pengungkapan identitasnya sebagai raja secara besar-besaran dan secara publik. Raja Israel. Ini diizinkan terjadi. Ya, ini secara terang-terangan diucapkan dan didengar oleh orang Romawi ini. Nah, misi yang disalahpahami itu seperti apa? Tragedi ayat ini, ayat 13 ini, terletak pada kesengajaan, bukan kesengajaan, pada kesenjangan harapan. Sekali lagi, tragedi ayat 13 ini terletak pada kesenjangan harapan. Ya, kerumunan yang sama yang berteriak Hosana, selamatkan kami, pada hari Minggu akan berteriak, salibkan dia. Orang yang sama, Hosana, selamatkan kami, tapi sekarang karena mereka melihat dia tidak memenuhi keinginan mereka secara politik, sekarang berbalik dari selamatkan kami, salibkan dia. Padahal ini adalah konsep daripada keselamatan itu sendiri, salib ini, tanpa mereka ketahui. Ya, jadi pada hari Minggu mereka berteriak, ya, sekali lagi di sini. Tragedi ayat ini terletak pada kesenjangan harapan. Kerumunan yang sama yang berteriak Hosana, selamatkan kami pada hari Minggu, akan berteriak salibkan dia pada hari Jumat. Karena Yesus tidak memberikan revolusi politik yang mereka inginkan. Minggu berteriak Hosana, Jumat salibkan. Wow. Nah, kita melihat Yesus datang sebagai raja, raja yang rendah hati. Ya. Dalam ayat-ayat di sekitarnya, Yohanes mencatat bahwa Yesus berada di atas seekor keledai. Keledai muda yang belum pernah ditunggangin. Bukan kuda perang seperti yang diharapkan oleh orang-orang ini. Layaknya seorang raja. Ya. Ia mengklaim apa? Ia mengklaim kekuasaan sebagai raja. Tetapi kekuasaan damai dan rendah hati. Dia raja damai. Dia datang dengan segala kedamaian. Peace be on earth. Dia datang sebagai raja yang lemah lembut. Duduk di atas seekor keledai beban yang belum pernah ditunggangin. Dia juga raja, tapi berbeda dari cara mereka berpikir. Masuknya Yesus ke Yerusalem dengan kemenangan diiringi dengan sorak-sorai Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, adalah salah satu dari sedikit peristiwa yang tercatat dalam keempat Injil. Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, dan Injil autoptik, yaitu Injil Yohanes. Meskipun mereka sepakat tentang peristiwa inti tersebut, setiap penulis menyoroti detail yang berbeda untuk
untuk menyesuaikan dengan audiens dan tujuan teologis mereka masing-masing. Saya share terlebih dahulu di sini ya. Share. Ini. Yang ini kita lihat primary audience-nya di siapa? Dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11 ini. Primary audience-nya itu yang ada itu adalah Jewish Christians, orang Kristen Yahudi. Dalam Matius. Dalam Markus, Roman Christians, Kristen Roma. Dalam Lukas 19 ayat 8-4, Gentiles, yaitu Greeks. Orang yang bukan Yahudi, yaitu Greeks. Ini tertulis dalam Matius, Markus, Lukas sebagai Injil sinoptik. Berbeda dengan Yohanes sebagai Injil autoptik. Dalam Yohanes 12 ayat 12-19, primary audience-nya itu adalah the world secara universal. Dunia. Jadi dia tidak membagi kelompok-kelompok, tapi dunia secara keseluruhan. Oke? Kita lihat lagi. Binatang yang dipergunakan, animal used. Dikatakan dalam Injil Matius, a donkey and a colt. Ya. Pengertian sama aja, keledai beban yang belum pernah ditunggangi, yang masih muda. Markus 11, a colt. Lukas 19, 28-44, a colt. Yohanes 12, 12-19, young donkey. Sama pengertian semuanya ini. Keledai beban muda yang belum pernah ditunggangi menunjukkan purity daripada Yesus itu sendiri. Aksi orang-orang yang banyak berkumpulnya apa? The crowd's action-nya apa? Dalam Injil Matius disebutkan mereka memotong cabang-cabang pohon, cut branches from trees. Dalam Matius. Dalam Markus, cut leafy branches from fields, menebang pohon-pohon yang berdaun hijau. Dalam Lukas 19, spread cloths on the road. Mereka menyebarkan pakaian-pakaian mereka, jubah mereka di jalanan yang berdebu tersebut sebagai tanda penyerahan, memberikan yang terbaik bagi sang raja. Adalah Yohanes mengatakan secara spesifik palm branches, cabang pohon palem yang menunjukkan lambang kemenangan itu sendiri. Seorang raja datang memasuki Yerusalem dengan penuh kemenangan, mengalahkan kuasa dosa. Maut dikalahkan di atas kayu salib. Kalau kita mengerti perjalanan ini, melihat ini secara keseluruhannya, adalah Yohanes mengutarakan ini kepada seluruh dunia. Bukan kepada orang khusus grup-grup tertentu. Karena itu the world secara universal. Unik detailnya, secara detailnya yang unik itu apa? Dari kitab Matius, focus on the city in a stir. Ini fokusnya kepada kota yang ada di sana itu. Yerusalem ini menjadi pusat fokus pembicaraan pada waktu itu. Ya, di Markus, Jesus enters the temple and looks around then leaves. Yesus masuk ke temple, masuk ke bait Allah, melihat sekitarnya dan kemudian meninggalkan bait Allah itu. Itu dari sisi secara detail unik banget bagi Markus. Adalah Lukas menulis Jesus weeps over Jerusalem. Yesus menangisi Yerusalem. Oh Yerusalem, Yerusalem, betapa rindunya aku mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya. Tapi kemudian dia bernubuat, tidak ada satupun yang terletak di atas batu yang lainnya tentang kehancuran bait Allah itu sendiri yang nantinya memang terjadi, dihancurkan oleh Roma. Nah, Yohanes berdasarkan observasinya menuliskan yang unik itu adalah the Pharisees say, orang Farisi berkata, the world has gone after him. Dunia telah mengikuti dia. Ya, dia berbicara kepada imam kepala orang Saduki. You fail, engkau gagal. Lihat, dunia sudah mengikuti dia. Kita kehilangan crowd, kita kehilangan pengikut. Ini merupakan utama yang terpenting bagi mereka, pengikut. Kenapa pengikutnya berpindah kepada Yesus? Karena dia melihat orang mati 4 hari, diam di dalam kuburan, dia dapat menyetop decaying, dia dapat menyetop proses pembusukan, dia dapat memanggil dengan suara yang lantang orang yang sudah mati
dapat mendengarkan suara tersebut dan bereaksi dengan berjalan keluar. Lebih banyak melayang, kalau boleh dikatakan, karena kuburan itu ada di bawah, orang mesti turun tangga. Sedangkan dia masih diikat dengan kain kafan dan dikatakan kepada orang yang hadir di sana, bebaskan dia. Ini bukan keterikatan. Ini keikutsertaan daripada orang-orang untuk membebaskan orang yang mati. Kalau kita mati rohani, mesti ada juga orang lain yang membantu kita. Seperti yang Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu ini. Kita bersama-sama dengan orang lain mengerjakan, kita dilepaskan, ikut dibebaskan dari pengaruh-pengaruh buruk masa lampau kita. Ada orang yang membantu kita, menolong kita, agar kita tidak mengenakan kain kafan itu lagi, agar kita tidak masuk lagi ke dalam kematian dosa tersebut. Ya, saya selesai dengan ini. Kita lanjut dulu. Nah, perbedaan utama antara Injil Yohanes, yaitu autoptic gospel, Injil autoptic, dan Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Sementara Matius, Markus, dan Lukas yang adalah Injil sinoptik sangat-sangat berfokus pada persiapan menemukan keledai. Yohanes sebaliknya dengan cepat beralih ke dampak teologisnya. Ya, kita lihat ini sebentar. Kita lihat di sini kekhususan daun palem. Yohanes secara spesifik berbicara tentang cabang daun palem ini sendiri. Nggak ada yang akan berbicara secara khusus tentang ini. Ini berdasarkan observasi ini. Karena itu disebut sebagai autoptik. Hanya Yohanes yang secara spesifik menyebutkan ranting pohon palem. Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas menyebutkan ranting berdaun atau ranting dari pohon. Tadi telah kita baca. Dengan mengidentifikasinya sebagai daun palem, Yohanes menekankan semangat nasionalisme orang banyak. Pada era itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, daun palem adalah simbol perlawanan dan kemenangan Yudea. Bahkan muncul pada koin, mata uang koin Yahudi selama pemberontakan. Pada mata uang koin ini ada gambar daun palem. Tanda pemberontakan. Ya. Jadi kekukusan daun palem itu menang. Ya. Panglima yang datang setelah menang membawa jarahan, membawa orang-orang yang tertangkap. Musuh yang tertangkap. Yesus datang dengan keledai, dengan segala kelembutan, mengalahkan dunia dengan kasih sayangnya. Mengalahkan maut dengan memberikan kehidupannya. Luar biasa. Nah, sekarang kita lihat kekhususan yang lainnya selain daripada daun palem. Gelar Raja Israel. Dalam Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, orang banyak berteriak tentang kerajaan Bapa kita Daud. Markus mengatakan demikian. Atau raja, dikatakan oleh Lukas. Yohanes adalah satu-satunya yang menggunakan gelar khusus. Raja Israel. Ada Israel. Raja Israel. Itu tekanannya di sana. Ini menyoroti konfrontasi langsung antara kerajaan spiritual Yesus dan harapan politik bangsa Yahudi. Langsung ini. Gelar Raja Israel. Khusus dikatakan di sana. Yang ketiga itu apa? Waktu terjadinya mujizat. Yohanes secara eksplisit menghubungkan antusiasme orang banyak dengan peristiwa tertentu, yaitu kebangkitan Lazarus. Ia, Yohanes, mencatat bahwa banyak orang hadir karena mereka mendengar Yesus telah memanggil Lazarus keluar dari kubur. Bayangin, Yesus memanggil orang mati keluar dan orang mati itu mendengar dan taat. Yohanes 12 ayat 17-18. Tidak pernah terdengar ada orang biasa dapat memanggil, memerintahkan orang yang sudah mati, kecuali Yesus. Yesus juga tidak berdoa, kan? Dia menggunakan powernya di sana, kuasanya. Lazarus, come forth. Berbeda dengan orang yang lain. Kalau berdoa untuk orang mati, supaya memohon agar Tuhan mengembalikan rohnya, memohon agar Tuhan menghidupkan kembali. Ya,
Di sinilah letak keilahian itu sendiri. Kalau orang mau jeli membuka mata dan telinga mereka, mereka tahu pada waktu itu Yesus ini Tuhan. Dia Mesias. Injil Sinoptik tidak menyebutkan Lazarus, melainkan berfokus pada reputasi umum Yesus sebagai nabi dan penyembuh. Adalah Yohanes secara spesifik menunjukkan Lazarus sebelum Yesus mati dan bangkit kembali. Sehingga mereka dapatkan rasa cicipan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan itu. Ya. Nah, kebingungan para murid ini pun diolah oleh Yohanes. Yohanes menyertakan secara jujur. Dia menyertakan catatan jujurnya di balik layar dalam ayat 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Pada awalnya nggak mengerti. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Dan mereka telah melakukannya juga untuk dia. Jadi Yohanes mengakui bahwa bahkan lingkaran dalam pun tidak menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan penggenapan nubuatan Nabi Zakaria sampai setelah Yesus dimuliakan. Ini menambahkan lapisan perspektif manusia yang dilewati oleh Injil-Injil lain. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian kalau saat kita membaca Alkitab kita tidak mengerti, saatnya kita akan mengerti pada waktu kita terus-menerus merenungkan firman itu dan membuka mata rohani kita dibantu oleh Roh Kudus untuk melihat apa yang dimaksudkan itu. Kita akan mengerti. Muridnya pun yang lingkaran dalam ini selama 3,5 tahun bersama Yesus tidak mengerti sampai Yesus dimuliakan. Seringkali kalau kita melihat ke belakang baru kita mengerti. Waktu sesuatu terjadi kita belum mengerti, waktu melihat ke belakang, oh itu toh maksud Tuhan. Wow, kita katakan. Jadi hal yang sah aja. Nah, ringkasan suasananya seperti apa? Matius menyebutkan ringkasannya sebagai berikut. Yesus adalah Mesias yang menggenapi hukum dan nubuat. Itu dari sisi Matius. Dia meringkaskan Yesus Mesias yang menggenapi hukum dan nubuat. Markus meringkasnya sebagai Yesus adalah hamba yang memasuki minggu terakhir pelayanannya. Bagaimana dengan Lukas? Lukas meringkaskan sebagai Yesus adalah juru selamat yang penuh belas kasihan yang menangisi kota yang hilang, Yerusalem. Yohanes meringkasinya sebagai Yesus adalah Raja Ilahi yang tanda-tandanya Lazarus, kita lihat, akhirnya memaksa pihak berwenang untuk berkonflik. Tandanya dilihatkan, dia berkuasa. Belum pernah terdengar orang sudah mati 4 hari. Bisa diperintahkan untuk keluar dan tidak ada pembusukan. Tidak ada kerusakan otak. Ini beberapa saat yang lalu saya menyampaikan dalam khotbah, ada orang yang mati 85 menit, ada yang mati 106 menit kalau saya nggak salah waktu itu. Bangkit kembali. Yesus membangkit Lazarus 4 hari. Bukan hitung jam atau menit. Ya. Nah, kita lanjut. Saya selesai dengan ayat 13. Kita lanjut dengan Yohanes 12 ayat 14 dan 15. Saya baca. Yohanes 12 ayat 14 dan 15. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis ayat 15. Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Then Jesus, when he had found a young donkey, ini Yohanes mengatakan young donkey, sat on it, as it is written, fear not, daughter of Zion, behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt. Donkey's colt. Nah, orang-orang bersorak dan merayakan Yesus sebagai sang raja yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan. Yohanes 12 ayat 12 sampai 13. Ranting palem adalah simbol kemenangan. Hosana adalah seruan yang berasal dari Mazmur 118 tadi. Dan mereka dengan penuh harapan menantikan juru selamat. Semua ini adalah penggenapan nubuat. Daniel 9 ayat 25 bahkan menunjukkan tanggal tertentu
yang yang mengindikasikan waktu tertentu dan dekret raja hingga kedatangan Mesias. Memeriksa detail-detail tersebut mengarah pada tanggal 30 Maret tahun 33 Masehi, yaitu hari Senin sebelum Paskah, tertulis dalam Yohanes 12 ayat 1 dan 12. Nah, beberapa pengenapan nubuat oleh Yesus dilakukan dengan sengaja. Ini adalah salah satu contohnya. Zakaria 9 ayat 9 yang menubuatkan dan digenapi secara sengaja oleh Yesus. Zakaria 9 ayat 9 berbicara tentang Raja Israel yang menunggangi anak keledai. Ini akan dikutip oleh Yohanes dalam ayat berikutnya, yaitu dalam Yohanes 12 ayat 15. Pilihan ini juga memiliki implikasi lain. Pahlawan penakluk di dunia kuno akan menunggangi kuda, hewan yang digunakan di wilayah itu untuk berperang. Yesus di sisi lain datang dengan menunggangi hewan yang hanya berguna untuk tujuan damai, keledai. Ya, ini sama kontrasnya dengan seseorang yang menaiki bak truk gitu ya, bak truk pickup dalam parade modern, bukan dikubah tank. Orang kalau menang perang tank baja itu orangnya keluar berdiri, ngangkat tangan, tanda kemenangan. Ya, Yesus ibaratnya kalau dalam zaman modern ini datang naik pickup truk yang terbuka begitu tuh. Jelek banget yang sudah tua. Seperti demikian. Tapi dia raja. Orang hanya melihat truknya itu. Orang hanya melihat keledainya. They miss the interpretation, the true interpretation that he is the true king. Karena itu kita, yang lalu saya katakan, hendaklah kita berdoa agar kita melihat apa yang seharusnya kita lihat, bukan apa yang ingin kita lihat. Itu penting. Arahkan mata kita kepada yang harus kita lihat, bukan kepada apa yang ingin kita lihat. Bukan truknya, bukan keledainya. Tapi siapa yang menunggangi keledai itu? Tapi siapa yang berdiri di dalam pickup truk terbuka tersebut? Ya, itu penting. Kalau saya yang berdiri di pickup terbuka, nggak ada orang peduli. Tapi kalau Presiden Trump yang berdiri di pickup terbuka tersebut, walaupun pickupnya jelek, tetap aja orang bersorak-sorai. Beda kaliber. Ya, kalau saya pegang tongkat golf, nggak ada peduli. Kalau Tiger yang pegang, $1 million. Beda. Nah, jadi bukan truknya, tapi siapa di dalam truk itu. Bukan keledainya, tapi siapa yang menunggangi keledai itu. Oke. Penerimaan terhadap Yesus ini sebagian besar disebabkan oleh kebangkitan Lazarus baru-baru ini dalam Yohanes 12 ayat 17-18. Jadi bergantung erat dan Yohanes menghubungkan ini. Tetapi hal ini telah berkembang sejak lama sebetulnya, kan, kebencian terhadap Yesus, khususnya karena dia sering melakukan mujizat pada hari Sabat. Orang-orang telah memperhatikan bagaimana Yesus tampaknya sesuai dengan kitab suci. Dan mereka telah menanggapi kuasanya di masa lalu dalam Yohanes 6:15. Klimaksnya adalah Lazarus yang dibangkitkan. Namun sebagian besar orang masih mengharapkan Mesias menjadi penguasa militer, penguasa politik untuk menghancurkan kerajaan Romawi. Nah, diberitahu sebaliknya, bukanlah yang ingin mereka dengar. Itu dia. Yohanes 6 ayat 26 dan ayat 66. Antusiasme orang-orang terhadap seorang yang menentang Roma juga persis seperti yang ditakutkan oleh para pemimpin agama setempat. Yohanes 12 ayat 19. Yohanes 12 ayat 19. Bahkan itulah alasan utama mereka untuk merencanakan pembunuhan Yesus. Yohanes 11 45-53. Yesus telah mendapatkan suara jauh lebih banyak. Yesus telah mendapatkan pengikut lebih banyak. Ditakutkan terjadi keresahan, akan terjadinya huru-hara. Karena itulah dikatakan lebih baik satu orang mati bagimu. Itu Kayafas yang bernubuat pada waktu itu, daripada seluruh orang Yahudi ini mati. Ya. Nah, ini adalah kutipan dari Zakaria 9 ayat 9. Sebagian besar peristiwa yang terjadi selama masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemenangan merupakan penggenapan nubuat sebenarnya.
Orang-orang di kerumunan meneriakkan kalimat-kalimat dari Mazmur. Tercatat juga di dalam Yohanes 12 ayat 13. Yesus dengan sengaja memilih seekor keledai, hewan yang diasosiasikan dengan pekerjaan damai, untuk ditunggangi masuk ke kota Yerusalem. Yohanes 12 ayat 14. Hal itu tidak hanya sekedar sesuai dengan kitab suci, tetapi juga melambangkan sifat misi Kristus. Para pemimpin militer akan menggunakan kuda, hewan yang saat itu digunakan untuk perang. Penggunaan keledai oleh Mesias menunjukkan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Ya, Yohanes 18 ayat 36. Nah, tindakan yang disengaja oleh Yesus ini kelihatannya kontradiksinya ya. Juga merupakan kontras dengan instruksinya sebelumnya. Ia sering mengatakan kepada orang-orang untuk tidak menyatakan dia sebagai Mesias. Tertulis dalam Matius 16 ayat 20, Markus 8 ayat 30, Lukas 5 ayat 14. Nah, hal ini sejalan dengan rujukannya yang seringkali untuk bertindak hanya sesuai dengan waktu yang ditentukan Allah. Sebelum waktunya dia diam aja. Ya. Semua ini juga tetap konsisten dengan membuat perjanjian lama. Jadi kalau saatnya sudah pas, dia datang dielukan sebagai raja, he let go. Dia biarkan itu terjadi. Untuk penggenapan nubuat, bahwa apa yang tertulis dalam nubuat itu sekarang digenapi. Supaya orang mengerti. Nah, Daniel 9 ayat 25 meramalkan waktu tertentu dari dekret untuk membangun kembali tembok Yerusalem hingga kedatangan Mesias. Dekret itu dikeluarkan sekali lagi pada tanggal 5 Maret tahun 444 sebelum Masehi, dan ramalan Daniel menunjukkan pada tanggal 30 Maret 33 Masehi, yaitu hari Senin sebelum Paskah. Saya katakan tadi Yohanes 12 ayat 1 dan ayat 12. Bahkan berlebihan untuk mengatakan bahwa perjanjian lama telah meramalkan momen ini ketika merujuk pada Mesias. Sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab suci juga meramalkan bahwa kebanyakan orang, bahkan di antara mereka yang bersorak, mengharapkan sesuatu yang dijanjikan, yaitu untuk membebaskan mereka dari penjajahan pendudukan pemerintahan Romawi. Jadi mereka mengharapkan sesuatu dari sang yang dijanjikan ini, yaitu Yesus, untuk membebaskan mereka daripada pengaruh politik di bawah pemerintahan Romawi ini. Nah, yang sangat berbeda dari apa yang terjadi, di mana dia datang sebagai raja yang lembut, bukan gagah perkasa menunggangi kuda, tapi seekor keledai beban muda, untuk mematahkan kuasa dosa, bukan untuk menghancurkan pemerintahan Romawi, tapi untuk mematahkan kuasa dosa, untuk mematahkan untuk mematahkan maut agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi ia datang untuk apa? Ia datang untuk membawa perdamaian antara Allah Bapa dan manusia. Dia menjembatani ini, bukan untuk memimpin pemberontakan politik melawan pemerintahan Romawi. Bukan, dia menjadi jembatan untuk menjembatani manusia dengan Allah Bapa melalui pengampunan dosa ini. Nah, dalam Yohanes 12 ayat 14-15, kita menemukan momen penting selama masuknya Yesus ke Yerusalem. Dengan kemenangan, sorak-sorai. Ayat-ayat tersebut berbunyi sebagai berikut. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, the daughter of Zion. Don't fear not," katanya. "Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Bagian ini bukan sekedar detail perjalanan, ini adalah tindakan simbolis yang disengaja, yang dirancangkan, yang mengomunikasikan identitas Yesus dan sifat kerajaannya. Berikut adalah uraian interpretasinya. Mari perhatikan baik-baik bersama dengan saya bagaimana menguraikan interpretasi ini. Pertama, adanya penggenapan nubuat. Ya, dari Zakaria 9 ayat 9 tadi, masih ingat? Ini penggenapannya, ya. Interpretasi yang paling langsung adalah bahwa Yesus menggenapi nubuat yang tertulis dalam Zakaria 9 ayat 9. Dengan mengutip ayat perjanjian lama ini, Yohanes menunjukkan kepada para pembacanya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, atau dia yang dijanjikan.
sang dijanjikan. Ya. Putri Sion, Yohanes 12 ayat 15. Ini adalah istilah puitis untuk penduduk Yerusalem. Jadi daughter of Zion itu menunjukkan penduduk Yerusalem, atau Putri Sion, daughter of Zion. Jadi sekali lagi, daughter of Zion atau Putri Sion ini adalah istilah puitis untuk penduduk Yerusalem, orang-orang Yerusalem ini. Kekhususannya apa? Kekhususannya adalah fakta bahwa ia menunggangi anak keledai. Yohanes 12 ayat 15. Keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Ini adalah merupakan sidik jari khusus yang diberikan oleh para nabi agar orang-orang mengenali raja mereka. Dia tidak datang dengan kuda yang gagah perkasa yang kuat. Enggak. Dia juga bukan datang dengan tameng dan pedang. Enggak. Dengan senyuman. Ya. Yang pertama penggenapan nubuat, yang kedua interpretasinya dia datang sebagai raja yang berbeda. Di Timur Tengah saat itu pilihan alat transportasi merupakan pesan tersendiri. Kuda, kereta perang melambangkan perang, melambangkan penaklukan, dan melambangkan apa? Kekuatan militer. Kalau sekarang kekuatan militer bukan hanya tank, pesawat terbang tempur yang bagus, canggih, seperti milik Amerika, kapal tempur yang dipersiapkan dengan rudal dan penangkis rudal dan semuanya ini. Nah, waktu itu kan kuda, kereta perang, itu melambangkan perang, penaklukan, dan kekuatan militer. Ya, keledai melambangkan apa? Keledai melambangkan perdamaian, kerendahan hati, dan pelayanan. Sekali lagi, keledai melambangkan apa? Keledai melambangkan perdamaian, kerendahan hati, dan pelayanan. Ya. Dengan memasuki wilayah tersebut dengan menunggangi keledai, Yesus membuat perumpamaan visual. Ia menyatakan diri sebagai raja, tetapi menolak harapan umum bahwa ia akan menjadi pemimpin militer yang akan menggulingkan pendudukan Romawi. Sebaliknya, ia datang untuk membawa perdamaian antara Allah dan manusia yang berdosa, yang bertobat. Bukan untuk memimpin pemberontakan politik. Yang ketiga, interpretasinya apa? Fear not. Jangan takut. Yohanes 12 ayat 15 tadi ya. Fear not, daughter of Zion. Fear not, Putri Sion. Fear not, penduduk Yerusalem. Ya. Yohanes menambahkan frasa jangan takut. Teks asli Zakaria mengatakan bersukacitalah dengan sangat. Penyesuaian ini menekankan bahwa kedatangan raja ini bukanlah penyebab teror atau penghakiman bagi penduduk Sion. Sementara raja-raja duniawi sering membawa pajak atau penindasan, raja ini membawa keselamatan dan penghiburan. Mari kita lihat slide yang terakhir sebelum saya tutup. Ini. Dapat? Kita lihat di sini temanya apa? Humility, kerendahan hati. Tadi sudah kita lihat. Jesus chooses the lowliest beast of burden rather than a royal steed. Jadi Yesus secara sengaja memilih binatang yang paling sederhana di sini, ya, bukan kuda, tapi justru ini untuk menunjukkan humility-nya, kerendahan hatinya. Pengertian daripada keledai tadi, kerendahan hatinya. Dan kemudian kita lihat sovereignty-nya seperti apa. He is still recognized as king, asserting his divine authority. Dia tetap dikenal sebagai raja yang menampilkan kekuasaan ilahinya. Divine authority, otoritas ilahinya. Ya. Dan intentionality-nya seperti apa? Jesus found the donkey. This wasn't an accident, but a planned prophetic fulfillment. Yesus menemukan keledai. Dia mengatakan sebetulnya kepada muridnya, pergi ke kota Anu, kamu akan bertemu dengan orang, kamu akan menemukan keledai yang tertambat, ambil. Orang yang bertanya mengapa, Tuhan membutuhkan dan akan dikembalikan. Pinjam, bukan milik dia. Ya.
Jadi ini sudah direncanakan sebelum the foundation of the world, sebelum dunia dijadikan. Ini sudah tersirat, sudah tertulis, sudah dirancangkan, direncanakan. Ya, bahwa itu akan terjadi seperti itu. Nah, catatan kontekstual saya untuk menutup ini adalah menariknya ayat berikutnya nanti yang akan kita bahas minggu depan atas izin Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 16 mengakui bahwa para murid tidak memahami apa yang terjadi pada saat itu. Baru setelah Yesus dimuliakan, bangkit, barulah mereka menengok ke belakang dan menyadari bahwa ia sedang bertindak sesuai dengan kitab suci. Kok keledai sih? Kok gini sih datangnya? Nanti sesudah itu, baru mereka mengerti perbedaan-perbedaan yang Yesus tampilkan. Dia datang juga dari timur, datang dengan damai, bukan datang dengan kekuasaan, ayo kita berkelahi, bukan. Dia berhadapan dengan iblis untuk mengalahkan iblis yang membawa maut. Upah dosa adalah maut. Dia mengalahkan kerajaan iblis ini. Ya, kemenangan sudah dijamin. Karena itu kita yang berada di dalam Kristus, nggak usah takut, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami terima kasih yang kamu telah selesai berbicara. Bilang Kau sendiri ya Tuhan, yang terus berbicara melalui Roh-Mu yang kudus, memberi penjelasan kepada kami. Dan lebih daripada itu, bantu kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi menjadi pelaku yang aktif dari kebenaran firman-Mu. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Los Angeles, saya Harili, mohon diri. Shalom.